Haleluya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya selalu menyapa saudara di dalam kasih Kristus, karena kasihnya tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Dan kasihnya selalu ada bagi kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan selalu membagikan sharing firman Tuhan, karena itulah yang menguatkan iman kita, menguatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tahukah saudara bahwa dunia ini semakin hari semakin menakutkan, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan tema saya sesuai dengan apa yang saya ucapkan, yaitu Tuhan Yesus peduli kebutuhanmu di setiap keadaanmu. Amin, saudara. Percayalah, Tuhan Yesus peduli. Ya, langit bumi dikatakan boleh bergoncang, dan kita baru-baru ini mendengar deru perang antara Israel dengan Palestina, dan memang itu telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahwa segala sesuatu pasti akan digenapi. Jadi saudara, semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Sesungguhnya kita tidak perlu takut, karena selalu ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sekalipun bumi ini goncang, sekalipun ekonomi ini semakin goncang, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya selama kita tetap ada di dalam kepercayaan atau di dalam kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu dan kami minta hadirat-Mu, pengurapan-Mu menjamah setiap kami. Bahkan yang mendengar saat ini firman-Mu, ada kuasa Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus peduli kebutuhan kami, baik di dalam keadaan yang tidak enak maupun keadaan yang serba ada. Tuhan jauh peduli, bahkan apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan pun sudah menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami imani, kami percaya, karena firman-Mu sendiri yang mengatakan, ya Tuhan. Dan firman-Mu ada kuasa dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita lihat Markus pasal 8. Injil Markus 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Ayat 4, murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka
pulang. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini konteksnya berbicara tentang di mana banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nabi, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan setiap perkataannya pun ada kuasa. Jadi banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dikatakan tadi udah 3 hari mereka ikut aku. Mereka tidak mempunyai makanan. Bahkan di antara mereka pun ada yang datang dari jauh. Hal ini mengingatkan kepada kita saudara. Seringkali kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, penuh dengan segala keterbatasan kita. Tapi tetap maju karena Tuhan tetap perhatikan kita. Tuhan punya hati yang berbelas kasihan buat saudara yang setia, yang sungguh-sungguh, sekalipun keadaan saudara tidak menentu, tidak menolong saudara, tidak memberikan saudara kepuasan. Tapi ingat, Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan, hati Tuhan ada buat saudara dan saya. Dan ayat 4 dikatakan tadi, muridnya berkata, bagaimana mungkin ya, tempat yang sunyi ini untuk memberikan mereka begitu banyak jumlahnya. Dan ini mengingatkan kita kembali, seringkali kita selalu berkata, karena melihat sekeliling kita yang tidak ada perubahan, tidak ada pertolongan. Dan kita berkata, bagaimana mungkin masalah ini selesai? Bagaimana mungkin penyakit sudah bertahun-tahun bisa sembuh? Bagaimana mungkin hutang kita bisa lunas terbayar? Bagaimana mungkin ekonomi kita bisa bangkit di tengah-tengah pandemi? Banyak orang yang semakin hari semakin mengeluh. Dan itulah manusia. Tapi kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan, penuh kuasa untuk mengajar kita kembali memiliki pengharapan. Karena apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil ketika engkau beriman atau engkau percaya kepada Tuhan. Artinya lakukan saja bagian saudara, mulai dari yang paling kecil. Karena dikatakan ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, ada berapa yang roti yang ada padamu? Dikatakan hanya 7 roti. Dan Tuhan mengambil roti itu, lalu mendoakannya, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagikannya. Setelah dipecahkan oleh Yesus, dibagikannya kepada banyak orang. Dan di situ juga ada beserta dengan beberapa jumlah ikan. Lalu Yesus mengucap berkat yang kedua kali. Ya, artinya mengucap syukur dan mengucap berkat itu sangat berkaitan. Karena orang yang mengucap syukur pasti ada berkat Tuhan. Dan orang yang mengalami berkat Tuhan bukan sombong, tapi makin banyak mengucap syukur. Lalu saudara perhatikan, sisanya 7 bakul. Kok bisa? Bagaimana mungkin? Karena Tuhan mengajari kita mulai dari apa yang ada pada saudara. Mungkin di antara kita pasti setiap pribadi ada kelebihannya. Jadi jangan pernah menilai orang, wah dia enak, kelebihannya banyak, saya tidak punya apa-apa. Tidak. Tuhan itu menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Artinya Tuhan punya visi masing-masing. Ayo kembangkan, ayo bangkitkan, mulai dari hal yang paling kecil. Hal sepele pun kerjakan dengan ulet, kerjakan dengan giat, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Maka engkau akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan nyata buat hidup saudara. Bayangkan 4.000 orang hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan. Dan sisanya 7 bakul saudara. Itulah firman Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Ya, kalau kita ikut pengajaran atau firman Tuhan yang kita pegang, maka hasilnya melebihi
dari apa yang kita duga, dari apa yang kita pikirkan, melebihi semuanya itu. Jadi saudara, percayalah, lakukan mulai dari hal kecil. Karena orang yang setia melakukan hal kecil, Tuhan akan menambahkan hal yang besar. Jadi kalau saudara mau mengalami Tuhan peduli akan kebutuhan saudara, yang pertama, bertindaklah apa yang menjadi visimu, sekalipun berat, sekalipun belum ada hasilnya. Bertindak saja. Ada waktunya kita berdoa, tapi ada waktunya kita juga melangkah supaya ada mujizat Tuhan. Di mana kita melangkah, pasti ada mujizat Tuhan. Di mana kita berjuang dengan iman, pasti ada mujizat Tuhan. Yang kedua, kembangkan terus. Dimulai dari hal kecil. Saya percaya yang tadi saya katakan bahwa saudara unik di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Jadi lakukan, minta dengan hikmat Tuhan supaya Dia semakin ajari kita, memberikan kita karunia untuk memahami, untuk mengembangkan. Misalnya kita bisa buat kue, buatlah. Bagaimana variasi, bagaimana citra rasanya, lakukan. Saya percaya saudara, itu yang kita kerjakan dengan rajin, dengan giat, akan mengalami mujizat yang besar. Dan yang ketiga, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan. Tadi dikatakan ucapan berkat, ucapan syukur. Ayo, lakukan ucapan terima kasih. Apapun yang Tuhan berikan, kami mau belajar mengucap terima kasih. Karena orang yang berterima kasih mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Ingat, Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan saudara dari setiap keadaan saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like and subscribe channel ini supaya banyak orang mendengar dan diberkati Tuhan. Haleluya, shalom.